Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada rekan-rekan semua ya. Karena pada kesempatan kali ini seperti biasa kita berjumpa kembali di acara koordinasi online ya, GRIK bersama guru besar kita semua Buya Agus Muslim. Nah, rekan-rekan semua ya, kalau di sini di Sumedang ini sekarang sedang dalam kondisi hujan ya, hujan yang cukup deras. Mudah-mudahan ini menjadi penanda ya bagi kita semua kalau rekan-rekan sekarang yang bergabung di sini ini akan mendapatkan keberkahan. Nah, rekan-rekan semua pada malam hari ini ya, ini akan menjadi sebuah materi yang spesial ya, karena di sini guru besar kita semua nanti akan membahas satu tema yang menarik ya. Tidak apa namanya, tidak ada henti-hentinya nih. Setiap minggunya kita bersama dengan guru besar kita menghadirkan satu tema yang menarik. Nah, di sini rekan-rekan judul yang akan nanti dibawakan oleh guru besar kita semua yaitu Ilmu Luhung Sakti Diri. Ilmu Luhung Teu Adiguna, Ilmu Luhung Teu Adigung, Sakti Diri Kudu Jadi Bukti ya. Jadi poin yang bisa kita dapat rekan-rekan di sini yaitu ilmu luhung sakti diri. Nah, bagi rekan-rekan semua tentunya ini menjadi penasaran ya. Sebetulnya ilmu luhung sakti diri ini seperti apa? Nah, ya nanti guru besar kita semua akan membawakannya kepada kita semua rekan-rekan ya. Di samping daripada itu juga nanti guru besar kita juga akan menyampaikan materi mengenai salah satu organ tentunya. Tapi seperti biasa rekan-rekan sebelum nanti kita berjumpa ya dengan guru besar kita semua, tentunya saya juga nanti akan menyampaikan prolog ya atau presentasi awal ya yang menjadi bahan awal nanti bagi rekan-rekan semua ya untuk berkolaborasi atau bahkan nanti untuk bisa berinteraksi dengan guru besar kita semua. Nah, rekan-rekan semua ya, selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan kepada rekan-rekan yang baru bergabung, baik yang ada di YouTube. Nah, nanti rekan-rekan semua yang ada di YouTube juga akan mendapatkan link Zoom. Ya, diharapkan rekan-rekan yang sekarang sudah bergabung di YouTube untuk memberikan ini ya, memberikan like, komen, kemudian juga memberikan apa namanya, memberikan komentar ya, sekaligus juga absen ya. Sebelum nanti Ang Kamal ya akan membagikan link Zoom bagi rekan-rekan yang ingin langsung berinteraksi dengan guru besar kita semua. Nah, rekan-rekan semua, saya harap rekan-rekan semua yang sudah bergabung di Zoom ya, memperlihatkan di YouTube ya, memperlihatkan antusiasnya ya, memperlihatkan antusiasnya. Kalau bisa rekan-rekan nanti bergabung di Zoom untuk meramaikan acara koordinasi online Greek pada malam hari ini. Oke, rekan-rekan Kasumedangan semua ya, tidak mengurangi rasa hormat tentunya saya menyampaikan salam, saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua ya atas apa namanya, partisipasi rekan-rekan ya, karena memang tidak mudah ya untuk bisa bergabung di grup Greek Kasumedangan ini ya. Rekan-rekan perlu juga antusias, kemudian juga perlu juga kemauan yang besar gitu ya untuk selalu mendapatkan ilmu dari guru besar kita semua Buya Agus Muslim. Oke rekan-rekan semua ya, sebelum nanti kita masuk pada acara utama ya, materi utama yang akan disampaikan oleh guru besar kita semua, di sini saya akan menyampaikan dulu pembuka ya. Ya, di sini saya akan membagikan dulu slide kepada rekan-rekan semua. Ya, mudah-mudahan nanti rekan-rekan bisa menyimak ya sebagai bahan dasar nanti rekan-rekan berinteraksi dengan guru besar kita semua. Oke, sebentar saya share terlebih dahulu. Nah, rekan-rekan semua bisa lihat di layar ya. Sekarang tema pada malam hari ini seperti yang tadi saya sampaikan yaitu ilmu luhung sakti diri. Ilmu luhung teu adigung sakti diri kudu jadi bukti. Nah, ini akan menjadi bahasan yang luar biasa ya. Karena akan menjadi panduan tentunya ya bagi rekan-rekan semua dalam melakukan pergerakan nanti di eh, lapangan gitu ya. Kemudian juga pergerakan bagi rekan-rekan semua nanti dalam menghadapi setiap tantangan ya yang dihadapi oleh rekan-rekan. Karena di sini akan menarik rekan-rekan. Ya, di sini nanti guru besar kita semua akan memaparkan bagaimana caranya supaya kita ini menjadi manusia sakti yang memiliki bukti atas dasar
ilmu yang luhung, rekan-rekan, atau ilmu yang besar yang sekarang rekan-rekan rasakan sendiri ya di GMRJ. Oke, selanjutnya. Nah, seperti biasa kita akan masuk dulu kepada pemahaman ya. Nah, di rekan-rekan di sini saya akan paparkan pemahaman singkat mengenai tema pada malam hari ini. Nah, ini rekan-rekan ya, ilmu luhung sakti diri. Nah, ini pemahaman. Jadi ilmu luhung sakti diri ini, ya ini merupakan ungkapan ya yang menggambarkan kehebatan atau kekuatan seseorang akan sangat ditentukan oleh penguasaan ilmu yang tinggi. Atau bisa juga dikatakan dengan ilmu yang mumpuni akan menjadi kekuatan pada diri. Ya, nah ini rekan-rekan ya. Rekan-rekan tentunya yang sekarang ini bergabung dengan koordinasi Greek ya pada malam hari ini, tentunya sudah menjadi bagian dari orang-orang atau individu-individu berkualitas ya, yang dididik melalui jalur koordinasi ya di GM Community atau di GMRJ ini. Namun rekan-rekan untuk menjadi manusia sakti, yang dibutuhkan bukan hanya kualitas pemahaman akan ilmu, namun juga harus dibarengi oleh kualitas tindakan dan aplikasi. Sehingga dalam kata lain, ilmu luhung teu adigung, sakti diri kudu jadi bukti. Nah, di sini guru besar kita ingin menyampaikan kepada kita, rekan-rekan, bahwa untuk menjadi seorang manusia sakti, tidak cukup hanya dengan berbekal ilmu. Tapi ilmu tersebut juga harus diaplikasikan dengan penuh antusias. Ya. Jadi rumusannya, rekan-rekan ya, manusia sakti sama dengan gitu ya, ilmu yang berkualitas, kemudian juga tindakan dan atau aplikasi yang konsisten. Next. Nah, ini nilai budaya. Nah, pada malam hari ini, ya, nanti guru besar kita akan memaparkan satu sistem, ya, yaitu sistem peredaran darah. Nah, ini sistem peredaran darah ini, rekan-rekan, nanti secara garis besar, secara gamblang, gitu ya, akan dipaparkan oleh guru besar kita semua. Di sini saya akan paparkan secara apa ya, secara garis besarnya terlebih dahulu. Nah, ini peta konsepnya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sistem peredaran darah pada manusia, ya. Di sini rekan-rekan ada yang darah, ya. Kemudian juga ada komponen darah, kemudian juga ada golongan darah, kemudian juga di sini ada alat peredaran darah itu sendiri ya, mulai dari jantung, kemudian juga pembuluh darah. Kemudian juga nanti kita akan mengetahui kelainan gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Nah ini definisi ya, definisi dari kita bahas satu persatu dari darah dulu. Nah ini darah merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah ya. Kita tentunya sudah mengenal ya yang namanya darah seperti apa. Nah, warna merah ini dapat berubah-ubah, kadang-kadang berwarna merah tua dan kadang-kadang berwarna merah muda tergantung pada, nah di sini, kadar oksigen, karbon dan karbon dioksida yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi darah ini bisa berubah warnanya ya. Merah, tapi perbedaannya nanti ada yang warna merah tua ataupun merah muda ya. Ya, dalam arti tergantung dari kandungan oksigen maupun karbon dioksida yang ada di dalamnya. Nah, dalam tubuh manusia sendiri, rekan-rekan ini mengalir sekitar 6 liter darah, ya, kurang lebih 6 liter darah. Nah, darah manusia terdiri dari komponen, yaitu sel darah, kemudian juga dan plasma darah atau cairan darah. Nah, nanti kita yang akan kita bahas satu persatu. Nah, ini darah ya, ini masih dalam skup darah. Jadi darah ini yang pertama rekan-rekan di situ, rekan-rekan bisa dilihat, ada yang dinamakan dengan sel darah merah atau yang sering kita sebut sebagai eritrosit. Nah, ini fungsinya membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Fungsi daripada sel darah merah ini ya. Jadi membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kemudian yang keduanya ada sel darah putih yang kita ketahui juga bernama leukosit. Nah, ini fungsinya yaitu untuk membunuh kuman penyakit. Kemudian yang ketiganya ada keping darah atau yang dinamakan juga trombosit. Nah, ini fungsinya untuk pembekuan darah ketika terluka. Jadi ini fungsi-fungsi sederhana, rekan-rekan ya. Kemudian yang keempatnya adalah plasma darah. Nah, ini fungsinya membawa CO2 dari sari makanan. Oke, jadi ini gambaran-gambaran singkat dari fungsi eritrosit, kemudian juga leukosit, trombosit, dan plasma darah. Selanjutnya, nah, jadi kalau fungsi darah secara umum, rekan-rekan, nah, rekan-rekan bisa lihat di layar. Yang pertama yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya, ini fungsi dari darah secara umum. Kemudian juga mengangkut sari-sari makanan dari usus ke jaringan tubuh.
kemudian juga mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Nah, di sini ya. Kemudian mengangkut hasil ekskresi dari jaringan tubuh ke ginjal. Kemudian mengatur dan mengontrol temperatur tubuh, kemudian juga yaitu mengatur distribusi hormon. Jadi fungsi darah itu sendiri, rekan-rekan bisa dilihat, yaitu begitu banyaknya ya. Makanya di sini kenapa juga pada malam hari ini Buya membahas darah ya, sistem sirkulasi darah. Jadi juga bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara sistem sirkulasi darah ini. Karena betapa pentingnya fungsi darah bagi kehidupan kita. Nah, selanjutnya rekan-rekan, nah ini ya ada alat peredaran darah, alat peredaran darah. Nah, ya, yang pertama yaitu jantung. Nah, kalau jantung ini terletak di dada kiri sebelah atas. Nah, ini besarnya kira-kira sama dengan kepalan tangan yang memilikinya manusia ya. Kemudian beratnya kira-kira 300 gram. Nah, otot jantung bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. Jadi bekerja di bawah sadar. Nah, di jantung sendiri rekan-rekan ya memiliki 4 ruang. Yang pertama yaitu serambi kiri atau disebut juga atrium kiri, kemudian juga ada serambi kanan, atrium kanan, kemudian juga ada bilik kiri atau ventricle kiri, kemudian bilik kanan atau sering juga disebut ventricle kanan. Nah, ini kurang lebih rekan-rekan tugas dari bagian-bagian yang tadi ya. Yang pertama nih serambi kanan. Ini saat mengembang atau kontraksi, jadi mengembang itu ya, mengembang kontraksi, yaitu fungsinya untuk menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh, karbon dioksida. Nah, saat menguncup ya atau memeras, nah ini relaksasi, nah ini mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju ke bilik kanan. Nah, ini bilik kanan ini sendiri. Nah, ini bilik kanan rekan-rekan bisa dilihat di bawahnya. Saat mengembang atau kontraksi menerima darah yang kaya CO2 dari serambi kanan ya, dari serambi kanan kemudian ke bilik kanan menerima CO2. Kemudian saat menguncup atau relaksasi mengeluarkan darah yang kaya CO2 menuju paru-paru untuk dibersihkan. Ya, jadi serambi kanan dan bilik kanan ya ini dialirkan si darah ini menuju paru-paru untuk dibersihkan. Nah, saat mengembang atau kontraksi menerima darah yang kaya O2 dari paru-paru, kemudian alirannya ke serambi kiri. Saat menguncup, relaksasi mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju bilik kiri. Ya, jadi serambi kanan, bilik kanan, kemudian ke serambi kiri. Nah, selanjutnya ke bilik kiri. Saat mengembang atau kontraksi menerima darah yang kaya O2 dari serambi kiri. Nah, saat menguncup atau relaksasi ya. Nah, ini mengeluarkan darah yang kaya O2 menuju ke seluruh bagian tubuh. Ya, jadi mekanisme atau aliran darahnya seperti itu. Ya, jadi dibersihkan dulu ke paru-paru, kemudian dimasukkan kembali ke serambi kiri, kemudian oleh bilik kiri disebarkan ke seluruh tubuh untuk menerima darah yang kaya O2. Nah ini ya, kurang lebih seperti ini rekan-rekan gambaran selanjutnya ya. Jadi peredaran darah ini. Jadi ada yang dinamakan peredaran darah besar. Ini dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Ya. Kemudian juga ada yang dinamakan peredaran darah kecil dari jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian juga ke jantung. Nah ini gambarannya kurang lebih ya, yang ada di layar seperti yang rekan-rekan lihat. Ya. Dari jantung seluruh tubuh kemudian ke jantung. Nah, dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung, rekan-rekan ya. Jadi ada 2 skema peredaran darah. Selanjutnya. Nah, peredaran darah sendiri rekan-rekan ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu pembuluh nadi atau yang sering disebut arteri. Nah, ini mengalirkan darah yang kayak O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar atau aorta dan pembuluh nadi terkecil atau kapiler. Nah, ini bagian-bagiannya. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan pembuluh balik. Nah ini kalau pembuluh balik atau pembuluh pena, jadi mengalirkan darah kotor yang kaya CO2 dari seluruh tubuh ke serambi kanan, mengalirkan darah dari paru-paru melalui pembuluh balik paru-paru. Dan ini fungsi daripada pembuluh balik. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan kapiler. Nah ini merupakan pembuluh darah yang berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena. Jadi ini kepanjangan dari arteri dan vena. Makanya disebut pembuluh darah kecil. Nah, dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel sehingga cairan tubuh, zat-zat terlarut dapat keluar masuk melalui dinding selnya. Ya. Nah, jadi terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Jadi itu fungsinya. Oke, selanjutnya. Nah, ini gangguan. Gangguan yang sering terjadi ya. Yang kurang lebih sebetulnya masih banyak. Nah, ini dipaparkan sebagian besar saja. Sebagian kecil saja maksud saya.
Nah, yang pertama yaitu tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Kemudian yang keduanya tekanan darah rendah, kemudian juga ada kanker darah atau leukemia, kemudian juga ada kurang darah atau anemia, kemudian penyempitan pembuluh darah, ini jantung koroner. Kemudian juga ada pelebaran pembuluh darah. Nah, di antaranya yaitu ambeien atau wasir ya. Kemudian juga ada varises, kaki, tangan dan lain-lain. Nah, ini rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini perlambang. Nah, ini perlambang dari sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi darah. Jadi fungsi sistem peredaran darah sendiri, rekan-rekan, ini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama berfungsi sebagai transportasi. Jadi pengangkut berbagai macam zat ya, seperti yang tadi diuraikan di atas sebelumnya. Kemudian juga sebagai proteksi, ini proteksi atau perlindungan dari berbagai benda asing. Kemudian yang ketiganya yaitu regulasi atau mengatur keseimbangan tubuh, suhu, dan pH. Jadi secara garis besar, fungsi dari sistem peredaran darah ini dibagi menjadi tiga, transportasi, proteksi, dan juga regulasi. Nah, sebagai perlambang. Setiap individu dalam kehidupannya, rekan-rekan tentunya memerlukan asupan darah ya untuk bisa hidup. Begitu juga untuk bisa bertahan dalam kehidupan, setiap individu memerlukan asupan ilmu. Jadi ilmu sama dengan darah. Nah, agar darah bisa tersalurkan dengan baik, maka diperlukan wadah yang dinamakan tadi pembuluh darah dan sistem yang menggerakkannya. Jadi ada sistem ya yang menggerakkan darah itu sendiri. Begitu juga dengan ilmu, rekan-rekan, yang memerlukan wadah. Nah, kita di PGRJ sudah jelas wadahnya, ya. Dan sistem yang menggerakkannya. Nah, di kita pun juga ada yang dinamakan tiga pilar. Nah, ini bagian dari sistem penggerak kita nih di PGRJ yang memenuhi fungsi tadi transportasi, proteksi, dan regulasi. Jadi wadahnya adalah PGRJ dan sistemnya, salah satu sistemnya adalah tiga pilar. Nah, ini ya. Rekan-rekan bisa lihat di layar. Jadi sistem yang valid. Jadi sistem yang valid ini adalah sistem yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, sistem yang objektif dan jelas. Nah, tadi ya kita kaitkan dengan fungsi darah itu sendiri. Jadi fungsi pembuluh darah atau sistem peredaran darah diantaranya yang pertama yaitu sebagai transportasi tadi darah, sama halnya juga dengan koordinasi ilmu. Ya, jadi transportasi itu kan menyalurkan rekan-rekan, membawa. Begitu juga dengan koordinasi, menyalurkan ilmu. Kemudian juga ada yang kedua yaitu proteksi darah, pelindung, ya, melindungi darah dari zat-zat yang memang berbahaya. Nah, begitu juga dengan nilai kepatuhan. Semakin kita patuh terhadap ilmu, maka diri kita juga akan terlindungi dan terproteksi dari gangguan-gangguan negatif dari luaran sana. Kemudian juga ada regulasi darah, ya. Regulasi. Nah, regulasi ini juga rekan-rekan terkait dengan komitmen, tata cara, ya. Bagaimana cara kita mengabdikan diri kita mulai dari awal sampai dengan perjalanan kita ya di PGRJ ini dengan cara berkomitmen terhadap ilmu. Ya, jadi sangat berkesesuaian rekan-rekan ya. Jadi fungsi darah sama halnya dengan sistem, fungsi peredaran darah sama halnya dengan sistem tiga pilar yang ada di kita. Selanjutnya, nah ini nilai kehidupan yang bisa kita cerna ya dari materi pada malam hari ini. Nah, sesuai dengan tadi judul yang sudah diutarakan di awal, rekan-rekan, yaitu ilmu luhung sakti diri. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat gambarannya. Jadi, ilmu plus action atau pergerakan yang antusias sama dengan sakti atau manusia sakti, rekan-rekan. Nah, sehingga disebut juga sebagai ilmu luhung teu adigung sakti diri kudu jadi bukti. Nah, ini nanti guru besar kita akan memaparkan kepada kita bagaimana kita memiliki ilmu yang luar biasa tapi tidak adigung, gitu ya. Sehingga kesaktian diri yang ada pada diri kita ini bisa menjadi bukti, baik bagi diri kita sendiri maupun keluarga maupun orang-orang sekitar. Nah, tahapan. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana tahapan untuk menjadi manusia sakti. Nah, rumusannya adalah ilmu tadi, ilmu plus action. Nah, kita bahas ilmu. Untuk menjadi seorang manusia sakti, nah yang pertama ilmu ya, I-nya yaitu imani atau yakini. Imani kualitas keilmuan yang kita kuasai. Jadi kita harus meyakini akan ilmu yang kita miliki. Sekarang kita di PGRJ, ya di GMRJ, ya, otomatis rekan-rekan kita harus meyakini keilmuan yang kita miliki ini. Sehingga ilmu yang kita miliki ini bermanfaat, ya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
Kemudian yang keduanya, tahapan yang kedua, setelah kita sekarang mengimani atau meyakini, maka lakukan. Yang pertama yaitu lakukan perencanaan dan aplikasikan dalam bentuk tindakan. Setelah kita melakukannya, kemudian senantiasa juga kita melakukan mentoring. Jadi kalau M-nya ini mentoring. Jadi mentoring ini adalah komunikasi setiap pergerakan kita dengan mentor atau guru kita. Jadi sebelum bertindak, sebelum kita bergerak, kita komunikasi dulu. Selama pergerakan juga kita komunikasi. Jadi skemanya ada mentoring, ya. Sehingga ketika kita berada dalam jalur yang tepat, mungkin suatu saat nanti kita ada di jalur yang belok, ya. Nah, nanti karena adanya mentoring, guru kita akan meluruskannya kita kembali. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya yaitu upgrading atau U-nya ya dari ilmu tadi I, L, M, dan U. U-nya ini adalah upgrading. Jadi upgrading ini adalah tingkatkan kualitas diri dengan upaya yang konsisten dan terus belajar. Makanya di sini rekan-rekan di GMRJ ada yang dinamakan dengan koordinasi, kemudian juga sekarang ada tingkatan basic, advance, profesional sampai dengan master. Ini sebetulnya salah satu fungsi supaya kita ini bisa mengupgrade diri kita, rekan-rekan. Ya, sehingga dengan kita mengupgrading diri kita terus-menerus, rekan-rekan, harapannya kita semua bisa konsisten dalam mengamalkan ilmu ini. Nah, jadi ini rumusan daripada ilmu. Selanjutnya, nah, rekan-rekan bisa lihat ya, ilmu luhung sakti diri. Jadi ilmu yang dibarengi dengan action akan membentuk manusia sakti yang memiliki kualitas aman dalam 5 aspek kehidupan. Jadi manusia sakti ini rekan-rekan, manusia yang aman ya. Harapan kita semua tentunya termasuk harapan diri saya sendiri rekan-rekan ya. Jadi aman dalam 5 aspek kehidupan. Yang pertama jelas S-nya ini adalah aspek spiritual. Yang keduanya A-nya ini aspek aksi sosial atau yang sering kita dengar juga aspek sosial ya atau aksi sosial A-nya. Kemudian K-nya yaitu aspek kesehatan. Kemudian T-nya terampil atau sering juga disebut sebagai aspek edukasi atau pendidikan yang akan membentuk kita menjadi seorang yang terampil. Kemudian I-nya adalah income atau yang sering disebut juga sebagai aspek finansial. Nah, jadi seorang yang bisa mengamalkan ilmu melalui action maka akan menjadi manusia sakti yang aman dalam 5 aspek kehidupan: spiritual, aksi sosial, kesehatan, terampil, dan income. Oke, terakhir rekan-rekan, ya quote pada malam hari ini yang tentunya nanti akan dikuatkan oleh guru besar kita semua. Ilmu sebagai asupan darah bagi kehidupan manusia tidak akan berarti apa-apa tanpa didukung oleh pergerakan sistem yang jelas dan pasti. Ilmu tanpa amal ibarat hidup tanpa arah. Oke, rekan-rekan ya. Itu yang bisa saya sampaikan.